Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Nata. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, kata sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah pernikahan, perdebatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua ini adalah elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lantar dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Seluruh dunia ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, dinamis. Dinamis adalah KKBBI dijelaskan. Makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendakan fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dalam kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan, menyidikkan tugfas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Yang selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'aquli. Al-Sayyatibi
menyatakan bahwa ta'abbudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akulli itu adalah sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan dari diri kita kepada Allah, yakni beriman kepada dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka ide atau konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat didinar. Suatu profesional, manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Bersifat ta'akhuli kedua, yakni ta'akhuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akhuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Sekian, terima kasih presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.